ada banyak banget potensi di desa ini dan memang ya peran pemerintah di situ hadir melalui Kopdes juga, Koperasi Desa Merah Putih Betul. untuk bisa membantu lah Iya, membuat desa lebih top betul. Harus gitu. sama-sama maju. Harus sama-sama Harus maju. sama-sama maju, betul. Nah, makanya sekarang kita udah terhubung nih Mhm. sama rekan kita. Ada Eduardo Simorangkir yang bersama Ketua Satgas Merah Putih Bapak Zulkifli Hasan. Selamat sore Edo. Selamat sore Afif dan juga Pocut. Terima kasih guys sudah mengantarkan ke obrolan yang lebih menarik lagi di Detik Sore ini, Detikers. Kita udah terlihat saat ini di kamera ada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Satgas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kita akan kembali ngomong Koperasi Merah Putih, Pak Zulhas. Iya Edo, silakan. Mudah-mudahan Pak Zulhas nggak bosen ya ngomongin ini terus ke media Pak ya. Karena harus ngomong terus memang, kalau enggak nanti banyak pahamnya yang salah. Benar. Bukan salah paham salah gitu. Paham yang salah ya. Tapi Pak Zulhas soal Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sudah kemarin diresmikan gitu di Kemarin Alhamdulillah 21 Juli sudah di-launching oleh Bapak Presiden. Itu pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Atau juga Koperasi Kelurahan Merah Putih ya. Baik pembentukan secara hukum maupun melalui Musdesus, Musyawarah Desa Khusus. Karena koperasi ini milik pemerintah desa, dibentuk oleh pemerintah desa dan dibentuk oleh kelurahan. Jadi melalui Musyawarah Desa Khusus. Selesai. Sudah selesai. Itu 81.000 hampir 82.000 dari 83.000 desa. Oke. Ya, yang sudah Musdesus 81 hampir 82.000. Nah, yang sudah berbadan hukum melalui Menteri Hukum itu 80.081 yang berbadan hukum. Yang lainnya Musdesus tapi badan hukumnya banyaknya itu 80.081. Jadi sisanya tuh masih on the way untuk bisa jadi badan hukum. Ya, tidak mudah memang, ada beberapa desa yang kadang-kadang mungkin sulit sekali. Seperti di pedalaman Papua itu ya, itu ada lebih kurang hampir 2.000 desa yang sulit sekali memang untuk terbentuknya Kopdes ini karena memang sumber daya manusianya, desanya terlalu ada di pedalaman, desa jumlah penduduk yang kecil ya, jadi itu kira-kira 2.000-an. Iya. Dan memang kalau dilihat-lihat tadi dari Pak Zulhas bilang kalau salah satunya yang dilihat dari geografis bahwa lokasi daerahnya kemudian SDM-nya ini kan jadi syarat-syarat juga yang memang harus dipenuhi oleh koperasi ini supaya bisa terbentuk. Iya kan harus juga ini kan koperasi itu nanti ada model usahanya, ada usahanya. Ya kalau tidak memungkinkan ya kita ndak usah. Ya, jangan nggak usah dipaksakan juga. Misalnya jumlah penduduknya sangat sedikit, ya itu mungkin bisa beberapa desa jadi satu. Kalau ada juga warganya cuma satu desa, satu dusun 100. Iya. Ya kalau 100 kan bagaimana? Nah itu nanti mungkin beberapa desa digabung menjadi satu gitu ya. Siap. Saya kalau boleh sharing nih Pak, kemarin juga ke daerah 3T juga di Maluku waktu itu di Pulau Geser. Jadi mereka tuh di sana katanya juga saat ini mayoritas masih unbank dan pada minjemnya ke rentenir maksudnya Pak, tengkulak gitu. Harusnya koperasi juga bisa, Koperasi Desa Merah Putih bisa. Ya itu yang musuh utama kita, kan, prinsip dasarnya koperasi itu harus bisa memberantas memotong rantai distribusi yang panjang ya. Orang desa tapi dia harus mengeluarkan lebih banyak untuk mendapatkan kebutuhannya dia, kan nggak adil ya. Jadi rantai distribusi yang panjang ini kita potong, langsung dipotong oleh Kopdes. Yang kedua yang paling penting itu di desa itu ada tengkulak, ada rentenir. Bayangin saya kalau beli pupuk, nanti rentenir yang bayarin, habis itu hasilnya dibagi dua. Kan itu bukan bunga lagi tuh. Bagaimana itu ya? Menghisap darah rakyat itu namanya. Nah, itu juga harus salah satu target yang harus kita selesaikan. Berarti itu juga yang disasar justru. Iya, jadi prinsip dasarnya harus menyelesaikan itu kira-kira. Oke.
Dan setelah beberapa hari atau mungkin udah lebih dari 1 minggu koperasi ini diluncurkan dan juga sudah ada yang beroperasi juga Pak. Pantauan di lapangan sejauh ini gimana evaluasinya kalau boleh di-share Pak? Ya kalau terbentuk sudah berhasil tadi 80.000 dengan mock up, ada mock up ya sudah ada yang contoh juga itu sudah jadi. Sudah jadi ya, ada 83 yang sudah jadi mock up. Nah tentu ini kan episode pertama pembentukan. Sekarang kita masuk episode kedua. Episode kedua nih yang paling penting ini. Harus terrealisasi 80.000 koperasi. Harus ada. Gitu ya. Nah oleh karena itu kita ini kemarin kerja keras, ini lebih keras lagi. Saya baru mau nanya, lebih susah mana membentuknya atau pas membuat dia beroperasi? Memang masyarakat desa itu masing-masing. Masing-masing punya tingkat kesulitan ya. Tahap pertama mungkin kita meyakinkan publik, menyampaikan ke publik sosialisasi karena koperasi itu di publik itu jelek. Wah koperasi itu nanti kan maling lagi. Koperasi bagi-bagi duit. Gitu ya. Itu juga tidak mudah ya. Tapi dalam episode kedua ini, wah ini lebih tantangannya beda sendiri kan. Ini kan harus merealisasikan apa yang menjadi tugas utamanya. Terbentuk koperasi, memotong rantai pasok, kemudian menyelesaikan tadi pinjol-pinjol itu, rentenir-rentenir itu, yang di daerah itu ada namanya tengkulak-tengkulak ya kan. Maka kita harus bikin bisnis modelnya sekarang, segera nih. Bisnis model kita tak rapihkan ya, kemudian menentukan gerai-gerai yang sudah disepakati 7 itu yang akan menguntungkan. Kemudian kita sosialisasi peraturan Menteri Keuangan, kan sekarang sudah bisa tuh. Sudah bisa mengambil plafon kredit, udah bisa sekarang kan, gitu ya. Kemudian tentu juga melakukan koordinasi agar kementerian, lembaga, kemudian BUMN yang terlibat itu juga bisa satu irama, serentak memberikan percepatan pelayanan dengan baik. Jadi memastikan usaha ini bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan yang kita rencanakan ya. Jadi bisnis model ini betul-betul bisa berjalan, menguntungkan dan bisa langgeng. Yang berikutnya tentu yang harus kita selesaikan segera di mana tempatnya. Ya, karena kita mengutamakan optimalisasi yang ada ya. Karena kalau bangun gedung baru, kalau nggak ada ya baru kita bangun baru. Karena bangun baru kan mahal tuh ya. Harus ada tanahnya, bikin yang baru ya kan. Nah oleh karena itu kita mengoptimalkan yang ada. Apakah di daerah desa-desa itu ada sekolah yang biasanya SD itu 2 sekolah digabung jadi 1. Nah kalau sudah ada gedungnya kan SD 6 kelas. Kalau 6 kelas kan nanti ada gudangnya, ada warung, macam-macam bisa lengkap. Tinggal di branding kan lebih murah ya. Atau nanti di situ ada kantor yang nggak dipakai, apakah bekas kantor pos, kantor desa, kantor apa saja. Itu juga gitu, Pak, ya? Itu juga bisa dipergunakan. Nah sekurang-kurangnya di desa itu ada namanya balai desa. Nah kalau balai desa itu tinggal di upgrade aja, di branding, dimodifikasi gitu. Ya itu mungkin 25 juta udah cukup, sehingga modal yang lain bisa untuk modal usaha. Tapi kalau badan usaha sudah terbentuk, itu berarti dia harus sudah punya gedungnya juga kan Pak? Atau kantornya juga? Iya, nanti ngajukan. Misalnya sudah ada tempatnya, apakah sekolah atau balai desa, kan masih direhab, dia bisa ngajukan. Nah sekarang kita siapkan bagaimana membuat proposalnya, bagaimana sistem IT-nya dengan bagus. Kan nggak bisa juga kayak dulu. Nah, sekarang Telkom bantu kita kan IT-nya kan, software-nya, kemudian juga membantu kita bagaimana dari Himbara membuat proposal. Saya kalau mau ngambil uang gimana caranya? Kan nggak bisa minta gitu kan? Nah, harus ngajukan proposal bisnis namanya. Sederhana. Itu juga sekarang sedang dirapikan. Ada kendala nggak Pak masyarakat dalam menentukan model bisnis yang akan? Sudah ada kan, sudah ada. Jadi, sudah ada modulnya untuk sudah bisa menjadi panduan kan Pak? Iya sudah ada. Artinya mesti. Sudah ada misalnya itu sembako, tadi memotong rantai pasok. Kita punya BUMN, punya Bulog, punya Edipu dan lain-lain ya kan. Gas itu kita punya Patra Niaga. Kemudian pupuk kan sudah pasti diperlukan gitu ya. Kemudian kantor pos untuk menyalurkan bantuan-bantuan dan tidak dapat ongkos. Briling, tiap Briling itu punya 1,2 juta atau BNI Link atau Mandiri Link ya.
Itu nanti kita minta di tiap Kopdas ada. Itu membiasakan masyarakat dengan perbankan ya. Juga sekaligus dapat komisi. Sehingga nanti rakyat bayar kiriman uang, terima uang, bayar listrik bisa di situ. Ya ada komisinya juga tuh. Ya. Gitu ya dong. Iya. Nah benar tuh Pak, kalau soalnya kemarin juga pas ke daerah 3T itu di Pulau Geser, mereka masih pakai jasa pihak ketiga untuk sesederhana transfer duit Pak. Nah memang selain pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga nanti di desa itu akan lahir nanti pusat-pusat kegiatan ekonomi. Sehingga di desa itu ada pusat kegiatan. Sehingga udah bisa menyalurkan kemampuannya ya. Yang sekolah, yang apa tidak suka kota semua di desa ada kegiatan. Nah di samping itu koperasi ini menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan. Gitu agar tepat sasaran. Ya. Dan juga kan dapat ongkos lagi ya kan. Gitu. Yang berikutnya juga kalau pemerintah mau operasi pasar. Sekarang operasi pasar beras taruh di pasar. Pasar-pasar kan? Di pasar katanya dioplos. Ada, dioplos. Ya namanya pasar, ya kan? Kalau di koperasi menjamin itu tidak akan 80.000, nggak mau warga desanya. Kan warga desa tahu semua. Nggak mungkin, pengawasan oleh masyarakat langsung kan. Ada 80.000 desa, kalau pasar cuma 500. Oke, kan gitu, jadi iya. barrier-nya di situ. Jadi nanti infrastruktur pemerintah. Pemerintah mau operasi pasar minyak goreng, langsung Kopdas 80.000 titik. 80.000 titik, langsung masuk masyarakat desa. Yang menikmati masyarakat desa. Ya, kalau masuk pasar ya tadi ada yang olah-olah kan gitu. Oke, menarik sebenarnya bagaimana Koperasi Desa Merah Putih menyediakan sarana-sarana masyarakat untuk bisa mendapatkan barang-barang dengan harga yang lebih terjangkau. Sekarang kalau di desa tadi pedalaman itu, dia mau makan ayam. Ya, dia beli ayam 1 ekor bisa lebih mahal 2 kali lipat harganya. Kalau Edo di sini ke pasar 36.000. Kalau di desa terpencil ayam bisa 80.000 1 ekor harganya. Susah mendapatkannya gitu. Dengan ini nanti di rantai pasoknya kan jadi panjang. Pak, ini kalau sampai saat ini berarti udah ada berapa banyak yang beroperasi Pak? Kita targetnya yang kemarin yang diresmikan 83. Tapi target saya sampai Agustus ini kira-kira di atas 10.000. Di atas 10.000 yang sudah beroperasi di sudah lapangan? operasi. Sudah jalan ya. Udah ada, di atas 10.000. Udah ada dapat laporan belum Pak yang untung atau yang berhasil mengoperasikan kooperasinya? Yang 83 ya udah untung. Gitu. Ya jualan langsung ada untung. Kalau gas 3.000, 2.500. Nggak ada ruginya. Tapi nggak ada kendala Pak. Bagaimana termasuk kalau masyarakat bilang atau netizen bilang ini bisa jadi sebuah persaingan yang tidak sehat nanti antar sama bumdes gitu-gitu. Jangan begitu. Kalau rakyat dicurigai terus. Curiga yang gede-gede dong, ya kan? Rakyat tuh nggak bagus-bagus kok, ya. Kalau dia nanti berkembang, dia bisa nyuplai warung-warung, ya kan? Nggak ada. Bumdes juga berusaha bisa bareng-bareng, nggak ada. Oke. Kalau dari segitunya bagus, oke. Oke, itu tidak jadi kekhawatiran harusnya. Iya. Oke, berarti next setelah ini sudah semakin banyak yang beroperasi, adakah target Pak kayak secara angka gitu yang diharapkan dari beroperasinya koperasi ini? Iya tentu, paling tidak tenaga kerja. Ya kita hitung-hitung kalau ini berjalan 80.000 bisa menyerap tenaga kerja di atas 1 juta. Katanya sulit dapat anggota Pak. Katanya sulit dapat anggota, bener gak tuh Pak? Maksudnya gimana? Jadi koperasi ini kan butuh anggota Pak ya untuk bisa menjalankan koperasinya gitu. Nah karena masyarakat belum banyak sama koperasi desa. Orang baru berdiri, baru mokap 83, belum nyari anggota, ini baru mulai mau dibangun sekarang. Pendekatannya apa Pak supaya bisa masyarakat tuh kenal dan juga ya selain dari... Ya pasti masyarakat akan untung, gak usah diajak, dia mau sendiri. Petani desa perlu pupuk nggak? Saya masih datang ke situ. Dengan harga yang lebih baik, harga yang mestinya udah itu pasti. sudah jadi. Iya. Oke. Dia mau pilih tengkulak yang mahal atau dengan koperasi. Jadi kita tidak bisa mengajak begitu. Ini harus ada tawaran yang memberikan manfaat kepada mereka, itu paling penting. Sekarang beli minyak goreng di koperasi 15.700 di Kopdes. Dia mau warung harganya 17.000, kemana dia? Milihnya ke yang lebih murah. Nah itu, jadi kita harus koperasi ini harus membantu ekonomi masyarakat desa, itu paling penting. Kalau di koperasinya harganya minyak goreng 20.000,
di warung sebelah 17, ya dia juga nggak mau jadi koperasi. Kalau ada temuan ternyata harga koperasi lebih mahal daripada yang lain gitu, gimana Pak? Ya tutup pasti. Dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Oh, oke. Pasti tutup dong. Iya. Makanya kita ambil dari pusat kan. Dari produsen langsung koperasi. Jadi harganya sudah pasti bagus. Gitu. Jadi ketersediaan harga, supply yang iya, murah, maka kita lebih pilih mudah. model bisnisnya yang bagus, yang menguntungkan, yang bisa berjalan jangka panjang. Apa? Sembako, pupuk, terus kerjasama dengan pos, briling, apalagi itu ya, gas melon 3 kilo. Ini kan rata-rata dari pemerintah, rata-rata BUMN kan. Gitu. Gak ada kesulitan Pak ditemukan masyarakat untuk memilih model unit bisnis. Udah kita kasih tahu kan harus ini. Kalau dia ada keunggulan desa silakan bisa. Tapi yang ini yang wajib. Ini kan yang diperlukan. Ya kan? Ya. Di desa orang perlu beras, perlu gula, Ya. perlu minyak goreng, ya kan? Perlu pupuk, jadi ya kan gitu. Jadi nggak bisa kamu jadi anggota, ya jelas males orang kalau cuma jadi anggota aja, manfaatnya apa? Gitu. Jadi sekarang memang harus kehadirannya itu memberikan manfaat, itu paling penting. Jadi kalau ada koperasi yang bilang bahwa kita masih sulit nih buat dapat anggotanya, Pak Zulhas mau bilang apa? Ya mungkin gimana tipsnya kalau buat belum mereka? koperasinya belum ada, berapa anggota? Belum ada koperasinya. Kemarin kita Baru ada nama kan, belum jalan, belum ada kan? Kemarin kita sempat ke Blok M Pak. Itu Blok M sini? koperasi Kelurahan Merah Putih Pak ya. Nah, ada salah satu pengurusnya yang sampaikan begitu Pak. Apakah itu Ya juga buat apa cari anggota? Kalau dia bagus kan orang yang cari dia. dengan sendirinya Pak? Iya. Ya, maksudnya ya. Kalau dulu koperasi cari anggota, cari orang nabung. Nabung ya. Sekarang siapa yang mau nabung? Ya kan? Right. Justru itu koperasi itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat, baru masyarakat mau. Oke. Gitu, Edo. Jadi clear Jadi bahwa dibalik. Iya, clear bahwa koperasi menyediakan kebutuhan masyarakat Layanan yang kebutuhan lebih murah dan masyarakat mudah. sehingga masyarakat mau ke situ. Iya, lebih mau ke situ. Kemudian soal pengawasan Pak, ini juga yang banyak. Nah, itu. pertanyaan. Iya. Intinya koperasi itu kan keterbukaan ya, karena ini milik pemerintahan desa, milik masyarakat, ya keterbukaan ya. Di samping tentu kalau yang resmi itu ada BPKP dan lain-lain ya, itu. Nah tadi Edo juga menanyakan gimana koperasi ini tahap pertama pembentukan, tahap kedua ini kan pelaksanaannya ya. Nah pelaksanaannya ini makanya agar bisa terukur, maka namanya ada dua saya dapat. Satu saya dapat impres, satu namanya kepres. Perpres ini untuk, impres ini untuk mengkoordinasi, ada 16 sampai 17 kementerian lembaga untuk membantu keberpihakan kepada koperasi ini. Ya. Yang kedua Kepres sebagai ketua Satgas Nasional. Jadi saya ketua Satgas Nasional pembentukan koperasi ini. Nah ada Satgas Provinsi dipimpin Gubernur, ada Satgas Kabupaten dipimpin Bupati, ada Satgas Kota dipimpin Wali Kota. Satgas-satgas ini memastikan koperasi itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Tantangan yang paling penting bukan soal anggota dan lain tadi. Tantangan yang paling penting memang merubah mindset ya, merubah perilaku. Ya, mulai kepala desa, masyarakatnya yang selama ini mungkin kalau koperasi bagi-bagi duit. Mindsetnya seperti itu. Ya. Atau kalau kita susah ya kasih sedekah, kasih sembako, ya kasih uang apa namanya itu bansos gitu ya. Lama-lama ya masyarakat kita kan tangannya di bawah jadinya. Nah ini harus kita rubah. Kades juga begitu. Boleh nggak saya pinjam dulu? Nah, jadi kalau koperasi itu dianggap uangnya banyak mau diambil dipinjam gitu. Nah ini tidak. Ini intinya adalah pemberdayaan. Ya, pemberdayaan, bagaimana masyarakat berdaya sehingga mereka bisa mandiri, mereka bisa kreatif, mereka bisa percaya diri, maka masyarakat itu bisa produktif. Baru kita bisa maju. Tapi kalau semuanya bansos, disedekah, ya itu susah kita. Manja jadinya. Jadi tidak produktif. Tidak produktif. Ya, gitu. Nah, ini kita melatih. Karena menurut dimanapun di dunia ini negara yang bisa maju, masyarakat yang bisa survive, itu yang kerja keras, ya kan, yang kreatif, yang produktif.
Jadi kalau enggak itu ya masih kalah gitu. Pertanyaan selanjutnya gimana cara ngubahnya Pak? Merubah itu Iya. ya. Jadi misalnya kemarin kami rapat. Wah gimana Pak, nanti kepala desanya begini, begitu, begini, begitu. Orang ikutnya begini, begitu, begini, begitu. Saya bilang, apapun keadaan kita, kades itu ya kades kita. Rakyat kita, itu rakyat kita. Mungkin selama 28 tahun kita terbiasa demokrasi kan. Pilihan kepala desa, uang. Pilihan legislatif, uang. Pilihan bupati, uang. Pilihan apa-apa, uang ya. Gitu. Sehingga kita tidak terlatih bekerja keras gitu ya. Nah, itu apapun keadaannya, kita harus mau berusaha merubah. Harus. Ini satu kewajiban untuk pemberdayaan itu. Ya kalau enggak kita mau jadi apa? Gitu. Ya kan? Jadi ya memang harus kita hadapi. Dan insya Allah bisa. Insya Allah karena bisa. dukungannya luas ya. Ternyata kan begitu kita jelaskan, ya mereka merasakan manfaatnya, itu betul-betul berguna. Wow, dukungannya luar biasa. Sekarang berebut mau. Semua mau, ya kan? Nah, apa kendalanya nanti? Saya khawatirnya nih BUMN-nya nggak siap. Misalnya di sini semua 80.000 minta tabung gas. Lah itu loh. Harusnya siap lah Pak. Nah itu ya, mungkin perlu proses kan. Maka ada Satgas. Misalnya 80.000 itu terbentuk semua minta semua minyak goreng gitu ya. Nah itu yang kita. Atau nanti maju. Ya diperkirakan cuma 100 tabung. Ternyata di situ desanya 1.000 minta sebulan 2 kali 2.000. Ya kan gimana? Nah, makanya diperlukan Satgas untuk membantu. Sampai Kopdas ini berjalan dengan baik 3 tahun. Baik. Tahun pertama mesti dibidani, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun ketiga saya kira sudah bisa berlari. Tapi dengan adanya Inpres dan Kepres tadi harusnya Koperasi Desa Merah Putih jadinya diprioritaskan Pak ya? Sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan diri. Itu namanya bukan keberpihakan. Keberpihakan. Jadi saya minta, saya waktu Inpres kan saya mau koordinasi. Saya udah undang semua BUMN, saya undang semua kementerian. Saya bilang Kopdas ini nggak usah dikasihani, jangan disedekahi, ya. Tetapi kita minta ada political will, kemudahan aja, ya. Gas 3 kilo, koperasi otomatis sudah dapat dong. Jangan ngurus izin gas seperti perusahaan-perusahaan, wah lama, bisa 2 tahun nggak kelar izinnya. Bayangin kalau di Papua ngurus izin gimana ceritanya, gitu. Jadi Kopdas ini sudah badan usaha, atau Kopdas mau jadi buka usaha warung, mesti izin dari perdagangan, mau kapan kelarnya gitu. Kopdas ya sudah berbadan usaha sebagai untuk buka warung, gitu ya. Bahkan di situ ada apotik, ada nanti kalau yang banyak penduduknya, ada juga nanti kliniknya, gitu ya. Ada juga nanti di situ untuk menampung hasil pertanian, Edo. Jadi kerjasama sama Bulog, gabah dibeli oleh Kopdas nanti kerjasama Bulog dapat ongkosnya, gitu ya. Jadi bisa juga nanti menerima jagung, gabah ya. Memang nggak semua sekaligus bisa, tapi dia akan dilakukan secara bertahap. Maka perlu waktu tadi, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan ada Satgas Kabupaten, ada Satgas Provinsi, ada Satgas Pusat. Gitu. Siap. Jadi setiap lini daerah itu diawasi begitu Pak ya? Iya ada Satgasnya. Ada Satgasnya. Ya ketuanya memang Bupati, Wali Kota, Gubernur, tetapi kan anggotanya nanti pengurus-pengurusnya itu aparatur pemerintah daerah. Gitu. Tapi yang pasti Pak Zulhas sebagai Ketua Satgas menjanjikan bahwa koperasi ini akan menyediakan kebutuhan masyarakat yang lebih murah dan mudah. Iyalah. Gitu ya, terjangkau. Gitu, harus memberi manfaat. Akan diminati oleh masyarakat banyak. Kalau nggak memberi manfaat, siapa yang mau? Kalau nggak memberi manfaat, nggak lebih bagus. Koperasi misalnya jual pupuknya harganya jauh lebih mahal dari tengkulak, ya siapa yang mau ke koperasi? Justru koperasi itu memberantas tengkulak, memberantas rentenir, ya, memotong rantai pasok yang panjang agar harganya kompetitif gitu. Jadi kalau tidak memberikan manfaatnya, masih siapa yang mau? Itu kan hukum alam aja kan? Gitu. Dan pengawasan tadi itu juga dirasa akan menjamin bahwa nggak ada lagi yang namanya KUD, ketua untung duluan. Loh gimana sekarang masyarakat di situ? Nah, jangan lupa nanti ada tenaga dari P3K. Dari pemerintah itu udah mendampingi. Pak Presiden mengatakan 2 orang 3 orang dari P3K yang akan membantu mengelola. Yang sudah digaji oleh negara kan. Nah, jadi koperasinya mudah-mudahan akan terkontrol dengan baik. Jadi soal SDM yang mengelola koperasi itu tidak jadi isu Pak? Enggak juga, karena di samping kita sudah siapin modul. Ya pelatihan-pelatihan. Dan nggak usah khawatir. Kemarin pelatihannya kita bikin semurah mungkin. 1
bikin modul, orang suruh belajar sendiri sama videonya. Jadi kan nggak usah seminar-seminar di hotel, mahal ngapain? Jadi nggak pakai anggaran nih. Ada modul, ada video, suruh anggota koperasi baca belajar. Siap. Ya kan? Kalau masih nggak ngerti juga, kita bisa bikin daring. Baik. Daring kan? Cuma modal kuota internet. Modal apa namanya itu? Kuota. Daring. Modal data aja sudah. Gitu. Jadi kita pakai yang seefisien mungkin, tapi maksud tercapai. Oke. Iya. Jadi by akhir Agustus nanti harusnya ada 10.000. Di atas 10.000. Di atas ya. 10.000. Insya Allah bisa. Sejauh ini di mana sih Pak yang paling banyak beroperasinya untuk operasi ini? Ya cepat, sudah misalnya Pulau beroperasi. Jawa cepat sekali, Jawa, ya kan? Sumatera cepat sekali gitu ya. Sulawesi cepat sekali. Nanti kalau sudah Maluku mungkin agak pedalaman lama. Ya Sulawesi kalau pedalaman lama, Sumatera kalau pedalaman lama, apalagi Papua yang paling lama. Itu kaitannya dengan SDM kah atau dengan apa Pak? Daerah keterjangkauan daerah, jumlah penduduk di desa, ya transportasi dan lain-lain. Ya jadi kalau tertinggal terluar itu biasanya tidak mudah karena jauh kan. Kita juga kesananya tidak gampang, gitu ya. Kalau di Papua harus pakai pesawat tuh, masuk desa bisa masuk pesawat tuh, gitu. Itu tidak mudah ya. Dan totalnya itu kira-kira 2.000 dari 83.000. Jadi berapa persen tuh? Sekian. Ya kan? 1% lah. 1%. Iya ya. Nggak sampai 1%. Ada target nggak Pak kayak di 3 tahun ke depan misalnya dalam 3 tahun akan berada di seluruh wilayah 3T Indonesia gitu misalnya? Ada Kita targetnya 3 tahun itu semua sudah berjalan ya. Mungkin yang 2.000 itu PR sendiri. bisa riset. 80.000 kan targetnya makanya. Oke. Iya. Gitu Edo. Berarti tinggal kita nantikan bagaimana koperasi ini bisa berjalan. Dan sekali dengan lagi baik, tolong gitu ya. saya jelaskan sekali lagi, ini tidak ada uangnya APBN. Ini koperasi tidak bagi-bagi uang. Ini bisnis model, usahanya dulu ditentukan yang menguntungkan. Ya. Memang ada uang, nanti kalau usaha sudah ada, bisnisnya sudah ada Satgas juga yang mengawasi ya selama 3 tahun. Nah, kalau sudah bagus semua itu baru ada namanya plafon pinjaman Edo. Ya. Jadi plafon pinjaman. Memang bisa sampai 3 miliar bisa sampai. Ya. Tapi belum Tidak tentu. semuanya 3 Belum miliar. tentu. Misalnya dia baru ngambil, saya contohkan ya. Jadi agen pupuk, berapa hitung bonnya? 100 juta. Ya pinjamnya 100 juta. Dibayar nanti dari perbankan ke pabrik pupuknya. Nanti ya bergulir, setor lagi kan. Iya, iya. Atau dia nanti sembako berapa dihitung 50 ya dia bisa minjamnya 50 juta. Iya, iya. Atau nanti dia gas tabung 3 kilo berapa? 100 juta ya sudah itu yang dipinjam. Sesuai dengan kebutuhan. Makanya ada proposal kan tadi sederhana untuk pinjaman. Atau misalnya dia punya balai desa mau di-upgrade nih. Pasangan merek ya kayak bagus gitu. Berapa? 30 juta ya. Banknya kasihnya 30 juta. Ya. Jadi sesuai dengan proposal yang diverifikasi ketat oleh bank. Jadi tadi itu kita milih caranya benar. Bukan cara yang mudah bagi-bagi gitu loh. Siap. Kita caranya benar, tapi kalau ini jalan dia akan berhasil sukses. Itu Edo. Tapi semua pembiayaannya dari Himbara Pak ya? Perbankan. Himbara tapi Iya ya? Himbara. Oke. Sementara kita pakai Himbara dulu. Nanti kalau sudah berkembang mungkin juga ada bank-bank daerah. Tapi sementara ini dulu. Karena harus ketat kan. Iya, iya. Nanti diperiksa proposalnya, dilihat penggunaan uangnya dan seterusnya. Kita tidak mau salah jalan, kemudian ini mati layu sebelum berkembang. Nah, kita nggak mau gitu. Baik. Ya, lebih bagus berakit-rakit dulu, bersenang-senang kemudian. Betul. Terima kasih banyak Pak Iya, Zulhas Edo, sudah terima mau kasih, kembali ya. ngomongin soal ini karena penting sekali untuk masyarakat tahu Koperasi Desa Merah Putih ini. Memang harus sering-sering karena ada juga yang masih salah paham. Iya, Pak. Wah ini bancaan uang. Waduh Pak Menko Pangan koper-koperan duitnya gitu. Kalaupun APBN ada sentuhan di situ itu lebih ke jaminan Pak ya supaya. Oh yang itu karena ini pemerintah desa yang bentuk, maka pemerintah desa harus menjamin dong ya agar nggak ada penyalahgunaan. Iya. Itu kira-kira. Baik. Ya, pemerintah desa yang menjamin. Baik. By the way, saya pengen nanya sesuatu yang di luar dari Koperasi Desa Merah Putih. Kemarin ngelihat Instagramnya Pak Zulhas kan sempat umroh Pak ya? Oh iya. Sempat umroh dan katanya dengar-dengar info dari intelnya wartawan Pak. Pak Zulhas tuh masuk ke dalam Ka'bah katanya. Oh iya, alhamdulillah ya. Aduh, saya itu doa apa aja Pak di sana Pak?
Kalau boleh tahu. Nggak ada doa, cuman di sana sudah kita Tempat doa. sudah kehabisan kata-kata yang kalau dalam Ka'bah itu saya kan tidak pernah cita-cita ya. Dan memang tidak ada rencana juga umroh nggak ada gitu. Cuman kita apa namanya Sempat, tuh keinginan luhurnya Bapak Presiden ya. Iya. Ini semua bisa terjadi. Ya kita terima kasih Pak Presiden kan. Dengan antaran beliau kita bisa diajak situ. Doanya apa di Ka'bah? Saya doanya anu aja. Nggak ada yang keluar lagi kecuali ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim bersama orang-orang yang soleh sudah. Baik. Nggak ada doa lain lagi. Karena nggak kepikiran juga Nggak buat ada minta lagi. yang macam-macam Pak. Nggak ada, nggak ada. Siap. Makanya Edo saya bahagia walaupun lama ya nunggu apa kemenangan Pak Prabowo ini 3 kali. Ketiga baru menang kan, 3 baru menang, tapi kami senang, kami bangga menjadi pembantu beliau ya. Dan saya juga nggak peduli apakah saya mau dipuji atau mau, nggak penting buat saya. Yang penting saya ingin melaksanakan tugas ini karena ini sangat mulia, ya, pemberdayaan. Dan jalan ini saya kira jalan yang fundamental atau jalan yang memang harus kita lewati untuk kalau kita ingin menjadi negara yang maju itu. Jadi kami melakukan semua, kami di Menko Pangan ya, dan teman-teman yang saya koordinir ada 16-17 kementerian itu mereka bekerja keras ya. Saya kan cuma rapat-rapat koordinir aja. Yang bekerja itu menteri yang 17 itu ada BUMN, mereka mendukungnya luar biasa. Maka ini bisa terjadi. Jadi kompak ya. Timnya Bapak Presiden ini solid gitu mendukung program ini karena program ini memang sesuai cocok dengan hati nurani dan memang ini bagus untuk kebaikan masyarakat. Jadi tanpa susah-susah kita komando ini semua bergerak gitu. Buktinya 2 bulan selesai ya kan? Buktinya 2 bulan selesai 80.000 lebih. Iya, nggak gampang. Itu 80.000 itu kepala desanya semua ketemu loh. Iya. Ketemu, diberi penjelasan, bayangin. Jadi nggak mudah. Oleh karena itu tantangan baru pembentukan Kopdesnya, operasionalnya ini. Kami pun juga sama. Kemarin sudah rapat cepat. Bahkan saya besok nih, saya sudah ke NTT. Ya, NTT meresmikan mockup yang baru. Kemudian juga rapat koordinasi dengan gubernur dan pemerintah daerah untuk segera sosialisasi model peraturan Menteri Keuangan dan lain-lain agar ini bisa berjalan dengan cepat. Siap. Tanggal 2 saya di Lombok dengan pemerintah daerah gubernur meresmikan satu Kopdes, juga rapat dengan gubernur dan pemerintah daerah ya untuk juga mempercepat ini agar tidak ada debottlenecking gitu ya. Baik. Siap. Nanti kita nantikan laporannya Pak ya dari daerah-daerah. Ya, Edo, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Zulhas sekali lagi, tapi kita mau kembali lagi ke studio dan sekalian closing tagline-nya Detik Sore Pak. Kita boleh sapa kembali teman-teman di studio. Siapa ya? Pocut. Afif ya? Afif dan Pocut Pak. Iya. Terima kasih Pak Zulkifli Hasan. Makasih Pak Ketua Satgas Nasional Koperasi Desa Merah Putih. Ya semoga program ini berjalan lancar Pak. Dan tadi seperti kata Pak Zulhas ini tugas yang mulia. Betul, setuju Pak. Siap. Edo bisa. Mulai besok belanja di Koperasi Desa Merah Putih ya. Oh pasti dong, kan lebih murah harganya. Iya benar. Imak berarti Pak. Edo boleh minta Pak Menteri untuk ini dong tagline. Boleh. Oh iya, Pak Zulhas, benar-benar Pak Zulhas ingat, tapi kalau nggak ingat saya ingetin lagi deh. Tagline kita Pak Detik Sore, terus Pak Zulhas boleh jawab dengan nggak cuma hore-hore. Boleh Pak ya? Oke. Kita abis ini akan kembali lagi ke Pocut dan Afif di studio, tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Terima kasih Pak Zulhas. Terima kasih Edo. Terima kasih Edo.